adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Halo adik-adik, hari ini kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak-Mu sukacita agar kami boleh bersukacita, sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Koko Tionglan, pernah nggak ditinggal sama sahabat? Waduh, pernah. Rasanya gimana ya? Wih, sedih ya. Iya. Kalau Cici gimana, pernah nggak ditinggal? Pernah. Oh pernah ya? Iya. Oke, Cici Elis ada satu sahabat, satu sobat yang setia, tidak pernah meninggalkan hidup kita. Siapa itu? Siapa? Penasaran? Penasaran? Namanya Yesus. Nah, kita mau semangat yuk, kita mau pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Boleh adik-adik yang di rumah, kita tepuk tangan ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu sedih, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Yesus. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang Menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang Menghibur hatiku. Nah, kalau sedih kita katakan Yesus, oke? yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, tolong aku agar aku anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang manis. Dan Roh Kudus, tolong aku agar aku mampu mengikuti firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Tentunya semuanya sehat-sehat saja. Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Iya, kita mau dengar cerita lagi ya. Kita mau mendengar cerita di mana di suatu tempat ada terjadi bala kelaparan. Adik-adik pernah dengar tentang orang-orang yang mengalami kelaparan? Iya, mungkin pernah ya. Tetapi adik-adik pernah enggak mengalami sendiri kelaparan yang melanda adik-adik? Bagaimana rasanya adik-adik kalau kelaparan? Perutnya perih ya adik-adik ya? Iya, nah lihat adik-adik. Di tanah Negeb ini terjadi kelaparan, tidak ada makanan. Orang-orang yang ada di tanah Negeb akan mengalami kurus karena tidak makan dan juga tidak minum. Nah, lalu ada suatu keluarga di tanah Negeb tersebut disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah tersebut. Dan Tuhan menyuruh keluarga Bapak Ishak untuk pergi ke suatu tanah yang bernama Tanah Gerar. Tanah Gerar ini adalah tanah milik orang-orang Filistin. Tuhan berkata kepada Bapak Ishak bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Ishak dan keturunannya dan membuat keturunan Bapak Ishak itu menjadi bintang di langit. Nah, adik-adik pernah lihat dong bintang di langit? Bisa menghitung? Tentunya tidak bisa kita hitung ya bintang di langit karena banyaknya. Adik-adik, di tanah
Gerar, Bapak Ishak dan keluarganya dan seluruh pelayan-pelayannya menabur. Di sana mereka menabur dan mendapatkan banyak hasilnya. Panen yang mereka mendapatkan 100 kali lipat. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya. Mereka semua menjadi orang kaya di tanah Gerar. Next. Nah, di tanah Gerar itu, tanah orang Filistin, ada raja Filistin yang bernama Abimelek. Melihat keberhasilan Bapak Ishak dan keluarganya, Raja Abimelek merasa iri hati dan tidak suka kepada Bapak Ishak dan keluarganya karena mereka amat kaya raya dan diberkati Tuhan. Lalu Raja Abimelek mengusir Bapak Ishak dan keluarganya untuk pergi dari tanah tersebut. Apa yang terjadi? Ketika mereka diusir, Bapak Ishak dan keluarganya pergi dari Gerar dan membawa kambing, domba, lembu sapi yang begitu banyaknya. Mereka ikut serta berangkat untuk mencari tempat untuk mereka menabur kembali. Nah, Bapak Ishak kemudian menemukan sumur yang sudah ditutup di suatu tempat. Nah, sumur ini sebetulnya sumur milik daripada ayah Ishak, yaitu Bapak Abraham, yang sudah lama ditutup dan tidak terpakai. Kemudian Bapak Ishak membuka sumur itu kembali dan sumur itu mengeluarkan air banyak. Akhirnya mereka mulai menabur kembali, mereka mulai berternak kembali. Orang-orang suruhan Bapak Ishak, yaitu pengembala-pengembalanya, mengembalakan kambing dombanya di tanah tersebut. Dan air yang dikeluarkan, sumur yang digali Bapak Ishak itu mengeluarkan air yang sangat banyak. Dan mereka semua bisa minum dari sumur tersebut. Dan ternak-ternak mereka pun bisa minum dari tanah air dari sumur yang mereka gali tersebut. Nah, karena sumur yang digali oleh Bapak Ishak itu banyak mengeluarkan air, nah para gembala dari orang-orang sekeliling itu ingin memiliki sumur yang digali oleh Bapak Ishak tersebut. Dan para gembala dari Gerar tersebut mengusir kembali gembala-gembala Bapak Ishak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bapak Ishak meskipun sudah menggali sumur yang dimiliki oleh ayahnya, Bapak Ishak tidak mau ribut dengan gembala-gembala orang Gerar. Bapak Ishak adalah bapak yang penuh dengan cinta damai. Dia mau berdamai dengan orang-orang yang mau bertengkar dengan dia. Tapi Bapak Ishak tidak mau bertengkar karena Bapak Ishak adalah bapak yang cinta damai. Kalau Tuhan memberikan kesejahteraan kepada Bapak Ishak dengan kekayaannya, Bapak Ishak juga mencintai damai. Dia tidak mau ribut dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhirnya Bapak Ishak menyerahkan sumur yang digalinya itu kepada gembala Gerar, dan ia mengalah dan pergi kembali mencari tanah lagi, mencari lagi tempat yang akan ditinggalinya. Dan Ishak mencari sumur yang lain karena sumur yang tadi sudah direbut oleh gembala-gembala Gerar. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ishak? Bapak Ishak pergi lagi. Next. Nah, dimanapun Bapak Ishak berada, Bapak Ishak menabur, Bapak Ishak selalu diberkati Tuhan. Dan itu menyadarkan bahwa raja dari Gerar, yaitu raja orang Filistin yang bernama Abimelek, bahwa ia menyadari bahwa Bapak Ishak itu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Makanya Raja Abimelek datang kepada Raja Abimelek ini datang kepada Bapak Ishak dan memohon supaya Bapak Ishak itu jangan balas dendam apa yang dilakukannya olehnya, tapi
apakah Bapak Ishak ini sakit hati oleh perbuatan Raja Abimelek ini? Tidak ya adik-adik ya, Bapak Ishak itu bapak yang penuh dengan cinta damai. Ia mau berdamai sekalipun dengan orang yang sudah mengusirnya, dengan orang yang sudah memusuhinya. Lalu Bapak Ishak dan Raja Abimelek, raja orang Filistin itu membuat perjanjian. Mereka saling berdamai. Nah adik-adik, kalau Bapak Ishak dan Raja Abimelek mau berdamai, adik-adik mau berdamai enggak dengan teman-teman yang sudah memusuhi adik-adik, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan adik-adik? Tentunya Tuhan mengajarkan kita untuk berdamai dengan siapapun orang-orang yang sudah memusuhi kita, yang sudah berbuat tidak baik dengan kita harus berdamai ya. Seperti Raja Abimelek dan Bapak Ishak, mereka berdamai dan mereka saling mengasihi kembali. Next, kemudian Bapak Ishak nih yang sudah bertambah kaya itu mendapatkan kembali sumur yang baru, yaitu di kota Beersheba. Di kota Beersheba ini Bapak Ishak menetap dan dia menggali sumur baru, dan sumur tersebut banyak mengeluarkan airnya untuk mereka minum, untuk domba-dombanya minum. Bapak Ishak bertambah kaya dan mendapatkan hasil yang sangat banyak. Kenapa Bapak Ishak kaya raya? Karena Bapak Ishak diberkati Tuhan. Karena Bapak Ishak juga cinta damai. Nah, Bapak Ishak cinta damai dan Bapak Ishak juga hidup sejahtera. Next. Nah adik-adik, kita mau belajar ya dari Bapak Ishak. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita hidup sejahtera, kita juga hidup damai dengan orang-orang yang sekeliling kita. Kita hidup penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Seperti Bapak Ishak juga diberkati Tuhan dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, cukup sekian ya cerita tentang Bapak Ishak yang penuh dengan damai sejahtera. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitab kita, ayat hafalannya yaitu dari Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah adik-adik, kita harus selalu membawa damai dimanapun kita berada. Karena Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang membawa damai. Seperti Kristus Yesus yang menjadi Tuhan kita, yang selalu memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Amin untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan ceritakan kepada kami. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar melalui cerita hari ini memberkati kami semua, menjadikan kami orang-orang yang cinta damai dan hidup sejahtera diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja,
Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Katakan lagi, hati kita penuh nyanyian, oke? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari kita sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yesus Raja. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.